Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri. Saya adalah guru SKI di MTS Al-Mawaddah Blitar, Kabupaten Blitar, sekaligus menjadi mahasiswa PPK Kemenak L1 tahun 2025 di LPTK UINSI Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dengan nomor peserta PPG 782-094-014-8054 dan nomor induk mahasiswa 241-130-1426. Hari ini, hari Selasa tanggal 13 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ataupun uji kinerja pada siswa kelas 8 dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, inna bil khairi wal afiyah. Wa kaifa halukum? Alhamdulillah, ini berkhair. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang normal semuanya, sehingga pagi hari ini kita dapat mengikuti KPM, kegiatan belajar mengajar dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Kita mau bersama-sama berdoa dengan harapan apa yang akan kita pelajari nanti bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk umat ke depannya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelas? Ya, silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Kita bacakan absen terlebih dahulu. Ada yang sakit? Ada yang tidak masuk? Semuanya masuk? Saya cek yang panggil namanya mengatakan hadir gitu ya. Anissa Sahi Nur Mawaddah. Ria Nisa, Hayatun Nisa, Jingga Ayu, Musyafa Albinia Ardianti, Sawa Esa Putri, Siva Fauzia, Zerin Khauro Al-Hadiyah. Alhamdulillah pagi hari ini semuanya bisa hadir, tidak ada yang sakit, tidak ada yang absen, alfa, sehingga untuk pembelajaran pagi hari ini kita dapat melaksanakan dengan baik, harapannya begitu. Baiklah anak-anakku sekalian, pagi hari ini pelajaran kita adalah sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelum itu ya, kita sebelum masuk kepada materi yang baru yang akan kita ajarkan pada pagi hari ini, langkah baiknya untuk mengetahui daripada proses pemahaman kalian dengan materi yang sudah diajarkan, yaitu materi dinasti Ayyubiyah yang hari ini akan kita ajarkan. Maka ada beberapa pertanyaan kaitan dengan materi yang sudah diajarkan. Apa pelajaran yang sudah berlalu? Minggu yang lalu kita mempelajari tentang dinasti siapa? Ayyubiyah. Dinasti minggu lalu. Minggu ini Ayyubiyah. Minggu yang lalu Abbasiyah. Ada beberapa pertanyaan untuk mengukur daripada
pemahaman dan ingatan kalian kaitan dengan materi dinasti Abbasiyah. Yang pertama, berapa tahunkah dinasti Abbasiyah ini berkuasa? Angkat tangan yang bisa. Ya, silakan. Kurang lebih 90 tahun. Dilepas. Selanjutnya ada beberapa khalifah dari dinasti Abbasiyah yang moncer ataupun yang memiliki kinerja yang sangat bagus. Sebutkan dari sekian banyak 30 lebih khalifah dinasti Abbasiyah, minimal 2. 1, siapa bisa angkat tangan? Khalifah-khalifah yang memiliki kemajuan dalam bidangnya dalam ketika memimpin. 1, dinasti Abbasiyah. Siapa? Siapa? Harun ar-Rasyid. Bagus, tepuk tangan. Ya, silakan. Abu Ja'far al-Mansur. Dan terakhir yang ketiga, sudah banyak untuk mempertanyakan daripada pelajaran 5. Yang ketiga adalah apa sebab musabab daripada runtuhnya dinasti Abbasiyah, yang mana kan berkuasa kurang lebih 90 tahun. Ya tak? Itu dinasti Abbasiyah atau Ayyub Umayyah? 90 tahun tadi. Abbasiyah 90 tahun atau 5 abad? 5 abad. Kalau yang 90 tahun itu adalah dinasti Bani Umayyah. Selama kurang lebih 5 abad berkuasa, otomatis mengalami kemajuan dan kemunduran sehingga hancurlah dinasti Abbasiyah. Apa sebab musabab daripada runtuhnya dinasti Abbasiyah? 1 saja sebutkan. Kan banyak, ada 5 atau berapa itu. 1 sebutkan. Siapa yang bisa angkat tangan? 1 sebab musabab daripada runtuhnya dinasti Abbasiyah. Ya, angkat tangan yang bisa. Ya. Apa yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah? Ayah, silakan. Karena kebanyakan khalifahnya berfoya-foya ingin hidup bermewah-mewahan. Alhamdulillah, saya kira semua sudah bisa memahami dan bisa mengingat ulang kembali daripada peristiwa sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah sampai hancurnya dinasti Abbasiyah. Maka hari ini sebelum kita masuk, ya, maka akan kami sampaikan beberapa hal. Kenapa toh pelajaran ini harus disampaikan? Apa tujuan daripada pelajaran SKI ini, sejarah daripada dinasti Ayyubiyah yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama yaitu membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Ini tujuan kita mempelajari daripada sejarah kebudayaan Islam, wabil khusus dalam materi Salahuddin Al-Ayyubi atau dinasti Ayyubiyah. Tujuan pembelajaran yang kedua yakni membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan yang akan datang. Sehingga tujuan kita ini bisa mengambil ibrah untuk menerapkan dalam kehidupan kita, mempelajari kehidupan masa lampau dinasti Ayyubiyah seperti apa, kemudian dikaitkan dengan masa kini untuk menuju masa depan, sehingga kualitas kita setiap hari akan terus bertambah. Ini tujuan yang kedua. Adapun yang ketiga yaitu melatih daya kritis kita, melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah benar
dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Jadi kita harapkan dari pembelajaran SKI ini muncul sebuah ide-ide yang kritis dari kalian, diharapkan semuanya kritis menghadapi permasalahan yang ada. Tapi jangan lupa semua didasari oleh berdasarkan ilmiah. Maknanya apa? Bisa dipertanggungjawabkan. Kayak contohnya kita akan mempelajari Ayubiyah, bisa dipertanggungjawabkan. Mana buktinya? Ini. Mana gambarnya? Ini. Ini namanya kritis yang berdasarkan ilmiah. Kan banyak sekarang orang hanya omong-omong doang, kan gitu. Ngomongnya banyak tapi suruh membuktikan tidak bisa. Nah, ini tidak kita harapkan dari tujuan pembelajaran ini. Yang keempat, menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau. Sehingga tujuan kita agar selalu ingat, tidak melupakan daripada sejarah. Apalagi kita umat Islam, kan banyak sekali sejarahnya, mulai dari Nabi Muhammad sampai zaman sekarang. Islam itu terus berkembang, dicatat oleh sejarah. Maka kita tidak boleh, tujuan kita ya agar kita mengapresiasikan daripada sejarah yang telah lalu. Yang terakhir, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah serta meneladani tokoh-tokoh berprestasi dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni dan lain-lain. Jadi tujuannya ini adalah agar kita selalu bisa mengambil ibrah. Apa itu ibrah? Pelajaran dulu begini, maka kita juga harus bisa melakukan seperti itu. Jangan sampai dulu bagus, sekarang malah jelek. Jangan sampai, inilah tujuan. Maka harapannya setelah mempelajari pelajaran ini, tumbuh daripada kejiwaan kita, pada diri kita, rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta. Dengan mempelajari sejarah lalu, diharapkan kita bisa tumbuh keimanan kita. Oh, dulu penuh dengan keyakinan, bisa berjuang, bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Sehingga kita yang sekarang hidup ini bisa mengambil pelajarannya. Inilah manfaat daripada tujuan mempelajari sejarah. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, sebelum kita masuk daripada pelajaran ini, daripada pembahasan kita pada pagi hari ini, masih semangat semuanya ini? Masih. Agar lebih semangat lagi, ayo semuanya berdiri. Kita briefing. Semuanya berdiri, biar nggak ngantuk, karena habis jajan dan lain sebagainya. Ada tepuk 1 berarti, tepuk 2 berarti. Pakai gaya, jangan monoton. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, satunya tepuk 4, tepuk 5. Nah, bisa? Bisa. Ingat-ingat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 4, tepuk 5. Tepuk tangan. Sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Ini secara garis besarnya para penguasa dinasti Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi dan keberadaan beliau. Salahuddin di sini mulai menjalankan kekuasaan secara penuh, berkuasa selama kurang lebih 75 tahun. Para penguasa dinasti Ayyubiyah. 1.
Sholahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Kemudian yang kedua ada Malik Al-Aziz Imaduddin. Yang ketiga ada Malik Al-Mansur Nasiruddin. Ada yang nama bapaknya itu? Yang keempat Malik Al-Adil Saifuddin 1. Kenapa kok ada 1, ada 2? Nah yang 1 tadi dia bapaknya, yang kedua berarti nanti anaknya. Karena tradisi orang dulu memberi anak nama itu sama dengan bapaknya. Misalnya saya Barbari, anak saya Obi Barbari 1, 2. Itu kebiasaan daripada orang Arab. Yang selanjutnya yaitu Malik Al-Kamil Muhammad. Kemudian dilanjutkan oleh Malik Al-Adil Saifuddin 2. Yang satunya mana? Yang satunya tidak tertulis, tidak masuk dalam terkholifah. Yang selanjutnya ada Malik As-Saleh Najmuddin. Kemudian ada Malik Al-Muazzam Turansan. Dan ada juga Malik Al-Akram Muzaffardin. Namanya sulit-sulit ya, karena nama Arab. Kalau kita orang Jawa Aijo, Bejo, udah. Tapi kalau orang Arab mesti namanya macam ini dulu bin-bin-binnya. Ini masih nama asli. Dan selanjutnya kaitan dengan Sholahuddin Al-Ayyubi. Biografinya, nama lengkapnya adalah Sholahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyubi. Nama lengkapnya panjang. Kalau kita kan cukup saya Barbari, nggak ada binnya, nggak ditulis. Tapi kalau sebelum menuntut ya bisa. Itu sedikit daripada penjelasan, sedikit daripada jabaran kaitan dengan dinasti Ayyubiyah. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak. Lanjut. Lanjut. Selanjutnya ini akan kami saksikan, akan kami tayangkan ya. Sini Ustaz akan menayangkan sebuah video kaitan dengan dinasti Ayyubiyah. Maka tugas kalian adalah mencermati dan mengamati sehingga muncul di benak pikiran kalian, oh begini. Nanti silakan dituangkan dalam kelompoknya masing-masing. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwasanya nanti akan dibentuk kelompok. Pada masa kejayaannya, dinasti yang pemerintahannya berpusat di Mesir ini pernah dinasti Ayyubiyah di Islam. Selain itu, serangan pasukan salib ke Mesir pada tahun 1169 Masehi Malik Al-Ayyubi yang memiliki ambisi mengganti. Kita sudah cukup daripada menayangkan video. Sudah kalian cermati semuanya? Sudah. Perhatikan? Sudah. Muncul di benak kalian apa yang dipikirkan? Sudah. Kalau semuanya sudah mencermati dan memperhatikan, silakan sekarang membentuk kelompok. Satu kelompoknya 5 anak. Ya, silakan. Kelompok mana? Beda lembaga peserta didik yang nanti tugasnya ada 2. Yang pertama adalah mendiskusikan daripada apa yang sudah ada di dalam LKPD ini, lembaga kerja. Kemudian yang kedua membuat peta konsep dari materi nanti juga akan kita tentukan. Kelompok 1 ini untuk peta konsepnya. Kelompok 2 itu ada aktivitas mendiskusikan sejarah proses berdirinya daulah Ayyubiyah sesuai dengan nomornya masing-masing. Bacaan yang ada, jangan ngawur, jangan sembarang
bebas ditulis ulang ini present tulis di bahasa Meksiko. Sudah selesai anak-anakku sekalian? Sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduk kelompoknya masing-masing. Kesatuan umat kemenangan internasional seringkali menjadi penyebab utama kehancuran. Keempat, kekuatan Selanjutnya untuk siap-siap kelompok 1. Islam dalam menghadapi ancaman eksternal sehingga mengalami kejayaan peradaban daulah yang memperkuat posisi India. 5. Integrasi India. Penuh rasa hormat untuk menghindari kesalahan. Kita memasuki yang selanjutnya. Kalau sudah siang, maka kita perlu refreshing terlebih dahulu. Silakan berdiri semuanya. Kita expect. Silakan kembali putar-putar. 1, 2, 3, 4, 5. Instruksinya sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikat. Siap untuk jawab? Oke, sekarang silakan siapa kelompok mana yang mau bertanya dulu? Angkat tangan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelompok 1 mau bertanya kepada kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan berdiri menjadi teman-temannya kelompok 2. Bersikap tegas dan bijaksana, adil, rendah hati, menghindari dan tata kebenaran, peduli pada ilmu pengetahuan. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Siapa kelompok berapa yang mau bertanya? Ilmu yang menunjukkan kepemimpinan yang baik. kepedulian terhadap pendidikan, kebesaran jiwa dalam menjalankan, mengutamakan perdamaian dan disiplin tanggung jawab. Oke, tepuk tangan. Ini tadi juga sudah melihat. Sudah bisa dilihat semua toh pertanyaannya? Alhamdulillah, nanti ini menjadi karya yang fenomenal, ya, sehingga bisa dibuktikan. Yang selanjutnya adalah kita mulai dari awal sampai akhir, otomatis banyak ibrah, pengalaman, banyak masukan ilmu yang kita serap dari pelajaran kita hari ini kaitan dengan dinasti Ayub. Kira-kira apa kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Bisa. Oke, apa kesimpulan kita hari ini? Selama masa kepemimpinannya, dinasti Ayubiyah mengalami kemajuan baik dari segi kekuasaan negara, kestabilan pemerintahan, ekonomi maupun pendidikan. Salahuddin berhasil membangun salah satu benteng pertahanan yang cukup kuat, yaitu benteng Ratu Jabal yang dibangun di Kairo pada tahun 1983 Masehi. Oke, terima kasih. Dinasti yang beraliran Sunni berkuasa kurang lebih 75 tahun berkuasa di Mesir, menggantikan dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah. Salahuddin memiliki jiwa-jiwa yang bagaimana? Sifatnya kayak apa Salahuddin? Pemimpin yang adil, kemudian terus mantap menyerah, kemudian toleransi, adil dan lain sebagainya. Ini sifat-sifat yang harus kita miliki. Dari sifat-sifat ini kita bisa merefleksikan diri kita. Kira-kira
Apa yang akan kamu lakukan setelah pembelajaran ini selesai? Toleransi kepada sesama teman, baik di kamar, di kelas, dan dimanapun. Kemudian berbuat adil kepada siapapun. Yang selanjutnya ada yang mau merefleksikan diri lagi. Saya ingin menjadi ini itu lebih Salahuddin. Yang mau merefleksikan diri. Refleksinya adalah kita harus pintar-pintar menggunakan waktu. Kenapa? Era sekarang ini bukan seperti dahulu. Salahuddin dahulu bisa membuat sebuah kemajuan. Nah sekarang eranya teknologi, maka dia tadi merefleksikan sebagai pelajar era sekarang harus pintar-pintar mengikuti perkembangan zaman agar tidak ketinggalan. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita ini. Baik, tandanya dari apa? Dari bisa memberikan kesimpulan, bisa bertanya, bisa menjawab, dan bisa merefleksikan diri. Kita harus menjadi Salahuddin masa kini. Apa itu? Yang bersifat adil, pantang menyerah, berjiwa besar, dan toleransi. Ini refleksi kita untuk menjadi Salahuddin masa depan. Semoga kita semuanya bisa menjadi Salahuddin yang membanggakan dan menjadi anak-anak yang solehah dengan jiwa-jiwanya Salahuddin, sehingga negeri kita ini semakin ke depan semakin bertambah baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa jaga terus kesehatan, terus belajar, jangan pantang menyerah. Apapun rencananya harus dihadapi. Terima kasih. Kita akhiri pelajaran kita pada pagi siang hari ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ada tutur kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di kesempatan lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.